adik-adik. Kenalkan, nama aku Nino. Aku lagi nungguin Nuni. Tapi sampai sekarang dia belum datang juga. Padahal kita udah janjian dari jam 8 pagi. Kira-kira adik-adik ngeliat gak? Mana ya? Nah, itu dia adik-adik. Halo, sorry ya Nino, aku bangun kesiangan. Nah iya nih kamu, aku nungguin kamu lama banget. Hehe. Ya, kita mau ngapain sih di sini? Nah adik-adik coba kasih tahu kita mau ngapain nih? Bener, kita di sini mau beribadah kepada Tuhan. Oh gitu ya, kalau gitu aku jadi semangat nih. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Oke deh. Nah adik-adik apa kabar? Sehat semua kan?
Adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Nuni, lihat ya, aku udah ganti baju kan. Wah, Aku juga udah bagus. mandi. Adik-adik di rumah, walaupun kita ibadah online, kita harus tetap pakai pakaian rapi ya. Nah, betul tuh. Denger deh. Burung-burung berkicauan. Oh iya, bunga-bunga juga bermekaran loh. Betul, Tuhan. menyambut Tuhan. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Semesta bernyanyi. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan juga tolong ampuni dosa-dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kami yang suka marah-marah sama mami papi kami, atau kami yang suka bertengkar sama koko, cici, atau dede kami. Tuhan tolong ampuni kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nino, kamu tahu nggak? Tuhan Yesus tuh baik banget. Dia tuh menjaga dan menyertai aku. Iya benar, Tuhan juga sudah menyertai kita ya selama 1 tahun. Dan kita sudah memasuki tahun yang baru. Iya betul, yuk kita sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kenapa sih setiap hari Minggu tuh kita pasti ada selalu Mars Sekolah Minggu? Karena di dalam lagu Mas Sekolah Minggu itu kita diajarkan untuk selalu membaca Alkitab, mengasihi Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Oh gitu ya, kalau gitu aku mau deh selalu rajin baca Alkitabnya dan taat pada firman-Nya. Adik-adik di rumah juga ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu dengan semangat ya adik-adik. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. Sekali lagi ya. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. Nino, aku punya tebak-tebakan nih. Adik-adik di rumah juga ya, tebak Apa nih. tuh? Tada, ini tuh gambar apa yo? Oh, aku tahu. Gambar kapal yang besar. Salah. Kok salah? Iya salah. Ayo adik-adik di rumah, ini apa? Apa adik-adik? Iya benar, ini tuh bahtera. Oh, bahtera. Nah, Iya. sekarang aku juga punya nih tebak-tebakan. Jeng jeng, ini siapa? Anak-anaknya Bapak Nuh. Siapa namanya? Aduh, kalau namanya aku lupa. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Oh. Yang ini siapa? Nah, ini Bapak Nuhnya. Nah, betul. Yuk adik-adik, aku jadi keinget satu lagu nih, yaitu Nabi Nuh. Dan istrinya, 3 orang anaknya 3 orang mantunya. masuk dalam bahtera. Jadi sama-sama adik-adik kita menyanyikan lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, iya ada 8 orang adik-adik yang selamat. Siapa aja? Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, adik-adik, persembahannya jangan lupa ya, titip ke papi mami untuk dikasih ke gereja.
Nino, aku mau nanya nih. Kenapa ya Bapak Nu tuh mau disuruh sama Tuhan untuk membuat bahtera, padahal dia diolok-olok sama orang-orang karena membangun bahtera di tanah yang kering? Karena Bapak Nuh itu taat dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita juga bisa loh, seperti Bapak Nuh, melalui apa nih? Baca Alkitab. Nah betul, terus juga dengan rajin baca saat teduh, rajin berdoa. Dan kalau disuruh papi mami buat mandi, kita mandi. Jangan masih main game atau nonton TV ya adik-adik. Oh iya, aku mau ngajarin adik-adik nih nyanyikan satu buah lagu baru yaitu Trust and Obey. Sekali lagi. Adik-adik, sekarang adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Elisa. Aku Nino. Aku Nuni. Kita pergi dulu ya. Dah adik-adik. Selamat tahun baru adik-adik. Selamat tahun baru. Wah, kalian udah pada siap ya buat dengerin firman Tuhan? Hai adik-adik semua. Adik-adik, Lause masih hujanan nih di luar, makanya Lause bawa payung. Tapi Lause juga mau siap-siap deh, kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan ya. Nah adik-adik, Lause kan mau siap-siap nih, mau ambil Alkitab, mau taruh payungnya, mau ke tempat yang teduh biar nggak kehujanan. Nah Lause juga mau ajak nih adik-adik yang masih pada lari-lari, yang masih pada belum duduk nih. Kita duduk dulu yuk, duduk. Kita ambil Alkitabnya, kita duduk, siap-siap buat dengerin firman Tuhan, oke? Lause juga mau siap-siap nih. Lause hitung sampai 3. Lause juga udah siap, oke? 1, 2, 3. Hup, hup. Lause udah siap. Lause udah bawa Alkitab juga. Adik-adik udah semua belum? Yuk kita siapin hati kita. Hari ini Lause mau cerita. Lause yakin sih kalian udah pada tahu firman Tuhannya tentang apa. Tapi Lause mau kalian juga jawab. Jadi kita akan main teka-teki hari ini. Ceritanya firman Tuhannya Lause bakal tanya adik-adik, apakah adik-adik tahu? Oke? Koko, Cici, kelas 1, 2, kelas 3, 4 pasti tahu. Nah, sama-sama kita juga bantuin yuk. Kita kasih ke dede-dede kita yang di balita, yang di batita. Oke? Sebelum kita mulai, Lause mau ngajak adik-adik buat sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih
karena hari ini kami masih dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami ya, supaya kami bisa taat, kami bisa duduk diam, dengarkan apa yang Tuhan mau bilang ke kita, ke kami semua. Tuhan Yesus tolong Lause, Tuhan Yesus tolong setiap kita juga untuk bisa dengerin firman Tuhan ini dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, hari ini Lause mau ngajar tentang ada hubungannya sama tadi hujan. Lause bawa payung karena hujan. Kira-kira di Alkitab nih, di Alkitab firman Tuhan apa ya yang ada hujan? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? Nah, betul, tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu, Lause mau nanya nih, ada yang tahu nggak ya? Kalian pasti tahu sih, nih Nabi Nuh. Dulu Tuhan Allah suruh Nabi Nuh tuh buat apa? Oke, kita tebak-tebakan ya. Yang pertama, A, buat kapal. B, buat perahu kecil. C, buat bahtera yang besar banget. Ayo, A, buat kapal. B, buat perahu yang kecil. Atau C, buat bahtera yang besar sekali. Ada yang tahu nggak? Betul jawabannya, bahtera. Nabi Nuh disuruh Tuhan Allah untuk membuat bahtera. Nah adik-adik, sama-sama Lause mau ngajak kita semua untuk dengerin firman Tuhan ini ya. Nanti di tengah-tengah Lause akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalian harus fokus, oke? Fokus. Harus duduk taat, oke? Lause akan nanya, kalian harus jawab. Oke adik-adik? Oke, nah Lause mau pindah tempat lagi, sama-sama di tempat, kita sama-sama lihat tempat yang baru ya, tempat yang Nabi Nuh yang dulu. Oke? Adik-adik, lihat deh, di zaman Nabi Nuh tuh banyak banget yang pukul-pukul, yang suka mencuri, suka gangguin adeknya, suka ngomong kotor, ngomongnya jahat, suka cubit. Serem. Lihat deh, banyak banget kan yang bandel-bandel adik-adik. Semuanya nakal. Tahu nggak, kalau nakal kan Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus sedih banget lihatnya. Mereka semua nggak taat sama Tuhan Yesus. Orang-orangnya semuanya jahat, semuanya bandel. Kita nggak mau kan jadi kayak mereka. Jangan bandel ya. Kita harus tetap taat sama Tuhan Yesus. Oke? Nah, habis itu adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus bilang, dia ngomong sama Nuh. Kita lanjut yuk, kita ketemu Bapak Nuh. Oke? Nah, ini dia. Ada Bapak Nuh. Bapak Nuh ini adalah seorang bapak. Dia punya 3 anak laki-laki, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Bapak Nuh ini sangat dikasihi Tuhan. Dia taat sama Tuhan, sama dia suka berdoa. Dia berdoa sama Tuhan, apa-apa kalau dia butuh apa dia berdoa sama Tuhan. Nah, tapi dia tuh nggak pukul-pukul, nggak cubit, nggak mencuri. Bapak Nuh baik ya. Baik, akhirnya suatu hari Allah bilang sama Nuh, katanya, kamu harus bikin bahtera yang besar sekali, karena Tuhan Allah mau menurunkan hujan yang sangat lebat. Sama kayak tadi adik-adik, pas pagi tadi tuh Lause bawa payung karena hujannya lebat banget. Kalau nggak bawa payung bisa basah semua. Nah, tapi adik-adik tahu nggak, hujan lebat yang dikasih Tuhan itu tuh nggak cuma sehari atau 2 hari. Nah, sama nanya nih adik-adik, tahu nggak berapa hari sih hujan lebatnya sampai Tuhan Allah suruh Nuh buat bahtera? Ada yang tahu? Lause kasih pilihan ya. Pilihan pertama itu 10 hari. Pilihan yang kedua itu cuma 2 hari. Pilihan yang ketiga itu
40 hari 40 malam. Ayo yang mana? Tahu nggak? Nah, betul. Hujan itu 40 hari 40 malam adik-adik. Wah, kayaknya kalau pakai payung juga tetap basah karena bisa banjir satu rumah. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Nuhnya taat loh, padahal pas Bapak Nuhnya disuruh buat tuh nggak ada tanda-tanda hujan atau gerimis-gerimis, nggak ada. Tapi Bapak Nuh taat. Akhirnya nih adik-adik lihat ya, kita jalan lagi yuk. Oke, akhirnya nih lihat, akhirnya dia Bapak Nuh membuat batra bareng sama anak-anaknya. Misalnya ya kan, bikin batra. Tuhan Yesus kasih tahu, nanti panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini, harus ada berapa lantai, harus ada muat apa aja. Wah, lengkap. Allah Bapa bilang kan Nabi Nuh. Dan yang paling hebatnya, Nabi Nuhnya itu taat loh. Dia nggak nanya, hah Tuhan Allah, ini tuh kegedean, atau Tuhan Allah ini tuh kayunya susah dicari, atau dia bilang Tuhan Allah susah nih pukul-pukul kayunya, kayak pukul-pukul susah. Nah, Nabi Nuh nggak ngomong gitu loh adik-adik. Nabi Nuh semuanya taat. Dia cuma bilang, oke Tuhan, saya akan mengerjakan. Akhirnya dia kerjain, lihat, dia kerjain 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, pokoknya lama dia kerjain. Dan akhirnya tada, udah jadi baterainya, besar ya. Nah adik-adik, pas udah jadi baterainya nih, akhirnya Tuhan Allah bilang ke Nabi Nuh gini, Nabi Nuh, lihat ya gambarnya, bawalah binatang-binatang, pasang-pasangan, bawa binatang ke dalam bahtera, biar semuanya naik, biar semuanya binatangnya diselamatkan. Akhirnya Nabi Nuh bawa binatangnya. Ayo, binatang apa yang kalian paling suka? Ayo jawab. Kalau Lausul paling suka sama ikan. Soalnya kalau anjing atau kucing, Lausul takut digonggongin atau dijilat. Adik-adik ada kayak gitu nggak? Nah, tapi semuanya, mau anjing, mau kucing, ikan, mau apa, zebra, jerapah, gajah yang gede pun katanya suruh masuk ke dalam bahtera. Badak pun badak, kambing, semuanya disuruh masuk ke dalam bahtera. Sampai yang kecil misalnya apa ya, burung yang kecil atau semua binatang deh, semua binatang disuruh masuk ke dalam bahtera supaya nggak kehujanan, akhirnya nggak mati. Akhirnya adik-adik tahu nggak, bener loh, pas mereka udah masuk ke dalam bahtera hujan lebat. Tapi langsung mau nanya dulu nih, kira-kira nih kan bahteranya ada pintunya gede kan, pintunya gede nih, kira-kira siapa yang tutup pintunya ya? Kalau dikunci doang bisa masuk airnya. Kalau diselatin, kayaknya kalau kena air 40 hari tetap nggak bisa ya adik-adik. Tahu nggak siapa? Tebakan yuk. A. Sama Tuhan Allah. B. Sama Nabi Nuh. Atau C. Ditahan pintunya sama gajah-gajah. Ayo yang mana jawabannya? Gampang banget, pasti tahu kan? Betul, sama Tuhan Allah yang untuk bahtera yang Nabi Nuh bikin. Jadinya nggak ada air yang masuk sama sekali, nggak ada air yang masuk. Jadinya mereka nggak kehujanan, nggak ada banjir karena Tuhan Allah menyertai mereka. Itu pun karena Nabi Nuh taat loh adik-adik, ya kan, hebat ya. Nah akhirnya hujan datang, akhirnya sudah 40 hari 40 malam hujannya sudah mulai gak ada. Nah adik-adik tahu nggak, habis itu Nabi Nuh lihat keluar, wah sudah nggak hujan. Tapi kan kalau habis hujan biasanya basah ya, masih basah. Kalau masih basah nanti nggak ada tempat tinggal buat burung, buat binatang-binatang, kan masih basah ya. Akhirnya tahu nggak, setelah 40 hari 40 malam Nabi Nuh akhirnya menerbangkan burung. Ada burung gagak, ada burung merpati juga dia diterbangkan. Pertama burungnya pada datang,
karena masih basah, belum ada tempat tinggal buat mereka. Akhirnya Nabi Nuh tunggu 7 hari lagi. Setelah 7 hari, burungnya juga pergi lagi. Akhirnya burungnya datang lagi buat kasih satu tanaman gitu. Nah, habis itu tunggu 7 hari lagi karena dia udah hampir kering. Tunggu 7 hari lagi, habis itu baru deh burungnya nggak balik-balik lagi. Nah, dari sana Nuh tahu kalau ternyata di luar sana itu sudah kering, tanahnya sudah kering dari hujan-hujan. Tahu adik-adik, akhirnya mereka, Bapak Nuh, istrinya, anak-anaknya itu akhirnya keluar dari Bahtera. Sama semua binatangnya keluar, dua-dua, ya kan? Tuh, keluar. Habis itu akhirnya adik-adik Nabi Nuh keluar. Nabi Nuh melihat pelangi yang artinya Tuhan berjanji kalau tidak akan buat air bah lagi akhirnya, dan nggak akan menghukum manusia lagi. Nah, adik-adik, tadi ya pas Nabi Nuh buat Bahtera, pas hujan 40 hari 40 malam, semua manusia yang jahat itu mati, semuanya tenggelam karena banjir kali ya, karena kan 40 hari 40 malam. Orang-orangnya meninggal, hewan-hewan mati, tumbuhan-tumbuhan juga, pokoknya semua yang bernafas itu mati. Nah, habis itu Nabi Nuh keluar sama semua binatang-binatangnya, dan akhirnya Nabi Nuh Tuhan Allah ngomong ke Nabi Nuh, ayo siapkan sesuatu. Nah, sesuatunya langsung nanya nih adik-adik, kira-kira Tuhan Allah suruh ngapain ya? Coba tebak-tebakan. A. Tuhan Allah suruh membangun mezbah. B. Tuhan Allah suruh memberikan korban persembahan. C. Tuhan Allah suruh Nabi Nuh untuk mengucap syukur. Ayo, yang mana? A atau B atau C atau D? Bener semua. Nah, yang mana jawabannya? Betul, semuanya betul. Nabi Nuh akhirnya disuruh untuk membangun korban persembahan dan memberikan korban persembahan, membuat kemah gitu buat persembahan. Habis itu akhirnya dia mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memimpin Nabi Nuh dan keluarganya dan anaknya dan istri dari anak-anaknya dan istrinya juga. Tuhan sudah memimpin Nabi Nuh dan sekeluarga, hanya mereka mengucap syukur sama Tuhan. Nah, adik-adik, itu tentang Nabi Nuh. Langsung yakin kalian pasti sudah pernah dengerin firman Tuhan tentang Nabi Nuh, ya kan? Tentang bahtera yang besar, tentang binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Nah, tapi Lause mau nanya nih, kalau Lause juga udah belajar Nabi Nuh dari Lause masih kecil, adik-adik juga belajar Nabi Nuh pasti sudah pernah dengar. Nah, tapi Lause sama adik-adik apakah juga bisa taat seperti Nabi Nuh yang tadi diceritain? Nabi Nuh taat meskipun sepertinya aneh ya, masa lagi nggak ada hujan, nggak ada apa buat bahtera, ya kan, di tempat kering lagi, ya kan, tapi Nabi Nuh mau taat. Dan Nabi Nuh juga dikasihi sama Tuhan. Tuhan menyayangi Nabi Nuh. Nah, sama nih adik-adik, Tuhan juga sayang sama kita, Tuhan juga mengasihi kita. Tapi kita harus sama-sama, kita diam dulu, kita pikir, kira-kira Lause, kira-kira adik-adik semua taat nggak ya sama Tuhan? Taat perintahnya nggak ya? Tuhan Yesus sayang sama kita sayang nggak ya sama Tuhan? Ayo, pikir dulu yuk. Langsung bandel nggak ya? Adik-adik bandel nggak ya? Nah, kita sekarang sama-sama yuk kita belajar seperti Nabi Nuh. Kita mau taat sama Tuhan, kita nggak mau bandel, kita mau turut apa yang Tuhan suruh, kita ikutin ya. Nggak boleh kayak orang-orang jahat itu yang tadi yang saya ceritain, yang suka mencuri, suka pukul. Jangan ya adik-adik ya. Semua harus taat sama papa mama, taat sama
guru misalnya kalau lagi sekolah, kalau ada mbak, ada suster juga harus taat ya, nggak boleh pukul-pukul suster, nggak boleh pukul-pukul mbak, oke adik-adik. Nah sekarang kita mau tafar dulu yuk, habis itu langsung mengajak kita semua buat perahu, oke? Perahu dari origami gitu. Yuk kita sama-sama hafalan dulu, siap-siap ya. Yuk kita hafalan. Hafalannya diambil dari, yuk ikutin langsung ya, Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayo adik-adik ulang, semua berdiri ya, itu pakai gaya ya. Yuk bareng-bareng, maksud kecil ya suaranya, kan harus yang besar, oke? Tuh, 2, 3. Yohanes 14 ayat 21a. Tuh. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Oke, yuk kita activity. Nah adik-adik, hari ini kita mau buat ini, perahu. Gedenya nggak kayak Bahtera Nuh, tapi juga kalau di air masih bisa jalan, oke? Nah kita cuma perlu siapin ini keras HVS atau keras apapun, tapi bentuknya persegi panjang ya. Oke, semuanya ikutin ya. Yuk. Nih, langsung mulai. Jadi yang pertama, kita lipat dulu kertasnya, lipat bagi 2. Oke, udah dilipat. Nah, dibuat segitiga kayak gini. Oke, buat di tengah-tengahnya ya, segitiga. Terus segitiga lagi, jadi bentuknya kayak rumah gitu. Udah. Habis itu, nah, sisinya diangkat satu kertasnya. Oke, dibalik satu lagi juga sama di atas ya. Udah yang rapi, pelan-pelan. Nah, satunya dilipat, coba diulang gimana hasilnya yang tadi. Nah, satunya dimasukin, selipin, satu lagi diselipin lagi. Oke. Sip, habis itu dibuka tengahnya. Oke, dibagi 2 gitu ya. Coba ulang lagi maksud. Nah, dari segitiga ini yang udah diselipin semua, dibuka tengahnya, dibagi 2. Oke, dilipat gitu yang rapi. Nah, pinggir-pinggirnya juga dirapiin. Nah, kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, di setengahnya gitu dibagi 2 lagi. Oke, setengahnya juga dibagi 2, jadi kita bentuk segitiga. Oke. Udah bisa semua kan? Bisa ikutin ya. Oke, habis itu coba ulang langsung gimana. Ini dari segitiga gini, dibuka tengahnya. Oke, dibalik sisi satu lagi ya. Sip, jadi persegi. Oke, udah semua kan adik-adik? Nah, habis itu, nah tinggal dibuka deh pinggir-pinggirnya. Coba tadi hasilnya gimana? Yang pas dibuka, nah kan kayak gini. Lihat yang atasnya, tuh. Tinggal ditarik. Oke, jadi deh. Nah, langsung ada, jadinya punya 2 perahu. Nih, kamu bisa bikin juga kayak gini. Nanti adik-adik post ya, foto sama perahunya. Nanti bisa kirim deh ke Lause biar Lause lihat kalau kalian udah bikin. Oke adik-adik.
Nah, oke deh adik-adik. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa buat mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya karena Tuhan sudah pimpin kami semua dari tadi sampai sekarang. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya karena kami tahu kalau Tuhan terus mengasihi kami. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk taat, suka dengar-dengaran sama orang tua, nggak pukul-pukul, sayang sama Cici, Koko, dan Dede. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.